Eh, Selamat sore. Jadi di sini aku sama Hanif mau bahas soal atmosfer, soal dari bimbingan alumni UI. Kalian bisa cari soalnya ada di website bimbingan alumni UI. Gitu. Oke, ini soalnya ada 23 soal ya, teman-teman. Jadi kita mulai sekarang aja ya. Misalkan nanti kalian ada yang gak dengar atau like atau apa, websitenya bimbingan alumni UI, Biluni UI. Kalau misalkan nanti kalian nggak dengar atau aku like, bilang aja ya chat. Nah, soal yang pertama, lapisan atmosfer yang merupakan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa terletak pada ketinggian A, B, C, D, E. Nah, kita tahu dulu nih lapisan atmosfer itu ada apa aja sih? Lapisan atmosfer itu ada yang namanya troposfer, ada yang namanya stratosfer, ada yang namanya mesosfer, terus ada yang namanya termosfer, dan ada yang namanya eksosfer. Nah, di setiap sumber itu biasanya tingginya itu beda-beda, tapi bedanya itu cuma 2 km atau 3 km. Kalau di aku biasanya belajar pakai 0 km, 15 km, 50 km, 80 km, sama yang terakhir 400 km. Ini kalau aku bisa belajar ya. Nah, di setiap lapisan ini itu ada gejala atau keunikannya masing-masing. Nah, di troposfer ini, dia ini tempat terjadinya gejala cuaca. Nah, kita sepakat dong, gejala itu sama kayak peristiwa ya. Gejala itu sama dengan peristiwa. Nah, gejala cuacanya itu ada apa aja sih? Ada hujan, ada kabut, ada awan, dan ada pelangi, dan angin. Gitu. Jadi dari sini kita sepakat bahwa jawabannya yang 0 sampai 15 km. Karena di sini soalnya mintanya 0 sampai 18 km, berarti jawabannya yang ini. Biasanya tuh nggak beda jauh gitu loh, kayak bedanya cuma 2 km lah, atau 3 km, jadi masih bisa kalian kira-kira beda jauhnya. Lanjut ya. Terus nomor 2. Halo terjadi karena halo ini ya fenomenal optik. Pertama kita harus tahu halo itu apa sih? Halo itu refleksi dan pembiasan sinar matahari oleh permukaan es yang berbentuk batang atau prisma dari awan sirus yang sangat dingin di atmosfer. Nah, jadi ini mirip-mirip kayak pelangi lah. Kalau misalkan peristiwa halo ini, kan kita tahu di atmosfer itu ada yang namanya awan sirus. Nah, awan sirus ini terbentuk dari ice crystal. Nah, si awan sirus ini dia berbentuk ringan dan dia itu gampang untuk terbang kemana-mana gitu loh. Nah, jadi pada saat si mataharinya ini bersinar, si mataharinya itu melakukan pembiasan atau pembelokan oleh si awan sirus. Makanya terjadilah peristiwa halo yang membuat dia bundar gini. Nah, ini sama aja kayak mirip-mirip pelangi sih. Kalau pelangi itu kan sinar matahari, hari, dan hujan ya. Nah, kalau si halo ini, sinar matahari,
dan awan cirrus. Gitu. Jadi dari sini kita bisa dapat jawabannya bahwa terjadi karena awan cirrus dan pembiasan sinar matahari. Maka dari itu jawabannya B. 1 dan 3 B kan ya? Buat kalian mau nanya nanti di akhir ya. Nah, terus kita ke nomor 3. Nomor 3 itu usaha pencegahan polusi udara di atmosfer kita terutama ditekankan pada lapisan. Nah, kita hati-hati nih lihatnya. Usaha pencegahan polusi udara terutama ditekankan pada lapisan apa? Berarti usaha yang kita lakukan itu untuk lapisan yang mana gitu. Nah, seperti yang kita tahu, di stratosfer ada yang namanya lapisan ozonosfer. Di stratosfer ini ada yang namanya lapisan ozonosfer. Ozonosfer ini biasanya 20 sampai 30 km di atas permukaan. Gitu. Nah, ozonosfer ini apa sih? Ozonosfer ini lapisan untuk menyerap radiasi matahari. Gitu. Nah, jadi tujuan kita melaksanakan usaha pencegahan polusi udara ini biar si ozonosfernya itu nggak tipis, biar si ozonosfernya ini nggak menipis. Karena kalau misalkan dia menipis, dia bakal sulit lagi untuk menyerap radiasi matahari. Gitu. Karena itu jawabannya yang B, stratosfer. Gitu guys. Karena di stratosfer itu ada yang namanya ozonosfer. Gitu. Lanjut, nomor 4. Awan yang menjulang tinggi warnanya keabu-abuan menimbulkan hujan lebat adalah awan. Nah, kita satu-satu dulu ya. Kalau awan altostratus itu awan yang bersifat luas dan tebal. Terus kalau misalkan awan cirrus ini, awan yang berbentuk bulu burung. Nah, makanya dia ringan banget. Terus kalau misalkan awan yang stratus ini, kalau awan stratus ini tampaknya berlapis-lapis. Nah, awan yang cirrostratus ini adalah awan yang berbentuk kelambu putih. Nah, dari keempat awan ini tuh nggak menyebabkan hujan ya, dia nggak menimbulkan hujan yang lebat. Namun yang menimbulkan hujan yang lebat ini, awan cumulonimbus, yaitu menimbulkan hujan disertai kilat dan guntur. Gitu. Kilat dan guntur. Ini gampang ya soalnya. Pasti kita tahu lah kalau misalkan awan yang menimbulkan hujan itu awan cumulonimbus. Nomor 4 jadinya jawabannya E. Terus kita lanjut ke nomor 5. Daerah konvergensi antar tropik DKAT sekitar bulan Desember dan Januari berada di selatan Khatulistiwa. Pada bulan-bulan tersebut terjadi arus massa udara konvektif atau vertikal yang sering menimbulkan. Nah, kalian di sini jangan bingung karena soalnya panjang. Lihat aja, di sini ada kata kunci arus massa udara konvektif yang berbentuk vertikal. Nah, berarti kita bisa langsung tahu kalau misalkan itu hujan zenital dong. Nah, hujan zenital itu apa sih? Hujan zenital itu, misalkan di sini aku buat sinar matahari ya. Sinar matahari di sini.
Ini proses terbentuknya hujan zenital ya. Nah, terus misalkan di sini laut. Ini laut. Nah, dari sinar matahari dia ke sini, lalu dia melakukan penguapan. Karena sinar matahari yang sangat terik, dia melakukan penguapan. Nah, saat dia melakukan penguapan, saat itu juga terjadi massa udara yang naik secara vertikal, yaitu namanya pengembangan udara. Saat uap udara naik, si massa udara juga naik nih secara vertikal atau secara tegak lurus vertikal. Nah, langsung dia terbentuk awan. Dia terbentuk awan nih. Saat si awan udah mencapai titik kejenuhannya, maka turunlah titik-titik air yang bisa kita sebut hujan itu. Jadi dia penguapan dibantu oleh massa udara yang naik secara vertikal. Jadi jawabannya hujan zenital. Kalau hujan frontal apa sih Kak? Hujan frontal itu hujan antara bertemunya udara panas dan udara yang dingin. Tuh, maka dia terbentuk di sini. Jadi deh hujan frontal. Tuh. Kalau hujan orografik nanti dijelasin di bawah. Nomor 6 nih. Hujan orografis disebabkan oleh apa? Tuh. Jadi kita jelasin prosesnya hujan orografis ya. Oh, BTW tadi jawabannya hujan zenital. Sekarang proses hujan orografis disebabkan oleh, nah jadi hujan orografis itu bisa kita sebut dengan hujan naik pegunungan. Kenapa namanya hujan naik pegunungan? Karena tepatnya di pegunungan gitu. Jadi di pegunungan ini terdapat udara yang mengandung uap-uap air. Nih, dia tuh mengandung uap-uap air. Nah, uap-uap air ini dipaksa naik oleh angin ke arah pegunungan, ke atas lereng. Jadi si uap-uap air ini dipaksa naik oleh angin. Nah, semakin tinggi si uap-uap air ini, dia itu semakin membuat dia semakin mengendap atau melakukan proses kondensasi. Kenapa? Karena semakin naik ke pegunungan, suhu udara ini semakin dingin. Suhu udaranya itu semakin dingin. Suhu udara itu semakin rendah, makanya dia dingin. Nah, karena suhu udara semakin dingin, terus uap airnya dipaksa naik ke atas, dia itu melakukan proses pengembunan atau yang namanya disebut kondensasi. Maka dari itu, dari proses kondensasi, dia terbentuklah awan-awan hitam nih. Ini namanya awan-awan hitam. Nah, awan-awan hitam ini mengandung uap-uap yang tadi, air. Nah, semakin mencapai titik kejenuhan, nah dia tuh menurunkan titik-titik air atau yang kita biasa sebut hujan. Gitu. Jadi, semakin dia naik, dia dipaksa naik oleh angin, terus suhu udaranya semakin dingin, dia semakin membuat awan-awan hitam, terus semakin membuat awan-awan hitam, dia mencapai titik kejenuhan, baru dia hujan. Nah, itu namanya hujan orografis. Nah, terus belum selesai, si angin ini, karena dia udah selesai nurunin hujan di bagian pegunungan yang ini, berarti di pegunungan yang ini dia nggak dapat apa-apa dong. Dia nggak mengandung uap air. Nah, ini yang disebut dengan angin fon. Angin fon ini angin panas gitu. Nah, angin fon ini kenapa disebut angin panas? Karena dia turun dengan kecepatan yang tinggi. Dia turun dengan kecepatan yang tinggi. Nah, kenapa panas? Karena semakin dia turun ke bawah 100 meter, dia semakin naik 1 Celcius. Nah, angin fon ini yang biasa menyebabkan kerusakan pertanian, kerusakan kebun gitu. Nah, angin fon ini musuhnya
para petani. Tuh, itu deh prosesnya hujan orografis sampai ke angin fon. Jadi bisa kita sepakati bahwa nomor 6 ini jawabannya B ya, angin naik pegunungan. Tuh. Kecepatan nggak aku ngomongnya? Atau kurang jelas? Kedengaran kan ya? Kedengaran jelas kok, San. Oke. Lanjut ya, nomor 7. Penggolongan tipe iklim menurut Smith-Ferguson didasarkan oleh, nah, kita tahu nih tipe-tipe iklim itu kan banyak banget ya, ada iklim Jung-on, ada iklim Pisces, ada iklim Köppen, ada iklim Smith-Ferguson, dan iklim Haldeman. Nah, apa nih 1 derajat? Ya, 1 derajat Celcius maksudnya. Nah, si iklim Smith-Ferguson kita tahu ya, kalau misalkan iklim ini itu berdasarkan, nggak kelihatan. Dia itu berdasarkan oleh sifat bulan basah dan sifat bulan kering. Nah, rumusnya Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering per jumlah rata-rata bulan basah kali 100%. Gitu. Nah, dari pengertian dan rumusnya kita bisa langsung jawab nih soal nomor 7. Berarti penggolongan tipe iklim menurut Smith-Ferguson didasarkan pada perbandingan jumlah bulan basah dan bulan kering. Tuh. Kalau misalkan iklim Köppen, iklim yang ini loh yang ABCDE, iklim khatulistiwa, iklim kering, iklim sedang, iklim kontinental, iklim kutub. Misalkan Haldeman itu iklim yang ABCDE juga. Tapi dia ngitungnya kayak bulan basahnya itu turun berapa kali berturut-turut gitu. Nah, terus kalau misalkan iklim Pisces ini, iklim, kalian tahu nggak iklim laut atau iklim maritim, iklim darat kontinental, iklim daratan tinggi, iklim gunung, iklim muson, nah itu masuknya iklim Pisces. Tuh, kita lanjut ya. Nah, nomor 8, menurut klasifikasi Smith-Ferguson, bila Q sama dengan 0,6 sampai 1,0, maka termasuk tipe iklim. Nah, ini emang termasuk soal yang emang harus dihafalin karena biasanya keluar. Nah, ini tipe iklim Smith-Ferguson ini ada dari A sampai H. Ada dari A sampai A, ada dari A sampai H, maaf. Sangat basah, basah, agak basah, sedang, agak kering, kering, sangat kering, dan luar biasa kering. Nah, cara ngitungnya tuh yang tadi nih, yang rumus Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering per jumlah rata-rata bulan basah dikali 100%. Ya, aku rumus apa sih? Dikali 100%. Nah, soalnya minta Q-nya itu sama dengan 0,6 sampai 1,0. Berarti maksudnya ke iklim yang mana nih? Iklim yang D dong. Nih. D itu 60%. Dia 60% sampai 100%. Tuh. Ini kalau misalkan mau kalian jadiin koma-komaan, bisa ya. 0 sampai 0 sampai 0,143 atau di sini 0,143 sampai 0,33. Ini kalian kali 100 aja. Nah, berarti kita sepakat bahwa saat Q 0,6 sampai 1,0 berarti dia termasuk iklim D atau dia termasuk iklim yang sedang. Tuh. 60% sampai 100%. Tuh. Lanjut, nomor 9.
Cendana cocok tumbuh di daerah iklim awe. Berdasarkan pernyataan tersebut, cendana banyak tumbuh di, kita udah dikasih clue nih, awe. Awe itu berarti masuknya ke iklim A kan? Dia tuh masuknya ke iklim A. Iklim A itu apa? Iklim A itu iklim khatulistiwa. Iklim khatulistiwa. Atau biasa disebut iklim tropis. Atau bisa juga disebut iklim megatermal. Nah, Indonesia masuk nih ke dalam iklim A. Oh, kurang kelihatan ya? Kuning aja berarti ya. Wait. Nah, kelihatan nggak? Kalau kuning kelihatan kan ya? Nah, Indonesia tuh masuk ke dalam iklim A atau iklim khatulistiwa atau tropis atau megatermal. Di iklim A ini ada apa aja sih? Di iklim A ini ada iklim AF, ada iklim AM, dan ada yang namanya iklim AW. Iklim AF itu apa? Iklim AF itu iklim hujan tropis. Iklim hujan tropis itu ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi dan Papua. Sulawesi dan Papua. Nah, iklim AM itu iklim apa? Iklim AM itu iklim hutan musim. Nah, ini tuh Jawa ya. Ini mostly Jawa. Ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, terus yang AW nih. Yang AW itu iklim basah dan kering atau sabana tropis. Biar gampang kita tulis sabana tropis aja ya. Sabana tropis. Sabana tropis ini cuman satu wilayahnya, yaitu Nusa Tenggara. Gitu. Terus soalnya nanya, cendana cocok tumbuh di daerah iklim awe. Berdasarkan pernyataan tersebut, cendana banyak tumbuh di, berarti satu-satunya jawaban cuman di Nusa Tenggara. Karena di Nusa Tenggara itu, kenapa di Nusa Tenggara? Karena di Nusa Tenggara itu iklimnya itu sabana tropis. Gitu. Bentar. Masih ada Hanif nih. Wait. Halo, udah. Oh, udah. Oke. Terus nomor 10 kita lanjut ya. Daerah pegunungan, ini BTW jawabannya E ya, karena Nusa Tenggara itu masuknya sabana tropis. Terus kita masuk ke nomor 10. Daerah pegunungan memungkinkan hidupnya tumbuhan daerah sejuk seperti contoh di bawah ini. Kecuali, nah ini bisa banget nih kita pakai klasifikasi iklim Jung-un. Nih, klasifikasi iklim Jung-un ini klasifikasi yang berdasarkan topografi atau ketinggian tempat. Gitu. Di sini itu ada yang 600 meter, ada yang 1.500 meter, dan ada yang 2.500 meter. Ini 0 meter, ini 0 ya. Nah, di sini, sama di sini. Nah, di 0 sampai 600 meter, kita sebut dia sebagai daerah panas. Kenapa panas? Karena dia cuma bisa menumbuhkan padi. Dia bisa menumbuhkan padi, tebu, dan kelapa. Nah, kita naik lagi nih ke daerah 600 meter sampai 1.500. Itu iklim apa sih? Dia itu daerah sedang. Dia daerah yang sedang. Nah, di sini itu ada tumbuhan apa aja? Itu ada tumbuhan tembakau,
Dan ada tumbuhan coklat. Kopi juga bisa. Nah, terus kita masuk lagi nih ke 1.500 sampai 2.500. Petra. Nah, kita masuk lagi nih ke 1.500 sampai ke 2.500. Itu tuh daerah sejuk. Daerah sejuk. Nah, daerah sejuk ini seperti kita tahu, dia itu nanamin sayuran. Dia nanam kina. Dia nanam teh. Bisa juga kopi. Jadi kopi itu bisa di daerah sedang dan bisa di daerah sejuk. Nah, masuk ke 2.500 ke atas, dia itu udah nggak ada tanaman budaya. Tanaman budaya itu maksudnya ini ya, yang disebutin tadi nih. Ini namanya tanaman budaya. Dia udah nggak ada tanaman budaya. Adanya apa dong? Nah, di 2.500 ini, dia tuh cuma adanya lumut dan paku-pakuan. Lumut dan paku-pakuan. Gitu. Maka kita bisa jawab nomor 10. Daerah pegunungan memungkinkan hidupnya tumbuhan daerah sejuk seperti contoh di bawah ini, kecuali nih daerah sejuk ini ya. Ini daerah sejuk. Berarti sayuran, kina, teh, dan kopi. Nah, kelapa ini masuknya ke daerah panas. Berarti kita sepakat bahwa jawabannya yang C. Gitu. Ini kalian hafalin aja tinggi-tingginya 0, 600, 1.500, sama 2.500. Apel kan maksudnya buah-buahan ya, dia sayuran. Dia buah-buahan sama sayuran kan sama. Berarti dia masuknya ke daerah sejuk. Ini aku tambahin deh buah. Sorry. Buah. Ini pakai klasifikasi iklim Jung-on. Oke. Terus lanjut ya, nomor 11. Gumpalan-gumpalan awan yang besar sebagian telah berupa hujan, berketinggian antara 500 sampai 1.500 meter. Disebut awan. Nah, awan itu juga punya klasifikasi. Ada awan tinggi, ada awan menengah, ada awan rendah, dan ada awan yang terjadi karena udaranya naik. Awan yang terjadi karena udara yang naik. Nah, biasanya awan-awan ini yang menyebabkan hujan. Nah, awan tinggi itu ada di 6 km sampai di 12 km. Ada apa aja sih? Ada awan cirrus, ada awan cirrostratus, dan ada awan cirrocumulus. Nah, di awan menengah itu ada apa aja? Dia di ketinggian berapa? Dia itu ketinggian 3 km sampai di 6 km. Itu ada awan apa aja? Ada awan autocumulus dan awan autostratus. Sorry. Nah, terus kita lanjut lagi nih ke awan yang rendah. Awan yang rendah itu kurang dari 3 km. Ada awan apa aja? Ada awan stratocumulus, ada awan stratus, dan ada awan nimbostratus. Gitu. Nah, terus awan yang terjadi karena udara naik itu biasanya nyampe di ketinggian berapa? Nah, awan-awan ini, awan yang menyebabkan terjadinya awan yang terjadi karena udara naik, dia itu biasa terjadi
di ketinggian 500 meter sampai 1.500 meter. Jadi dia tetap di bawah 3 km ya. Itu awan-awan yang menyebabkan hujan. Awan-awan yang menyebabkan hujan tuh ada apa aja? Cumulus nimbus yang tadi kita kerjain, cumulonimbus dan awan cumulus. Gitu deh. Nah, berarti kita bisa ini ya, bisa ngerjain yang ini jawabannya berarti kita berarti ngafalin awan itu berdasarkan ketinggiannya. Ada awan tinggi, awan menengah, dan awan rendah. Kalian ngafalinnya berdasarkan KM aja. Kurang dari 1,5, kurang dari 3, 3, 6, sama 6, 12. Gitu. Biasanya yang ditanya awan yang ini sih, awan yang kita kenal gitu, kayak cumulonimbus atau cirrus. Jarang kayak nanya nimbus stratus atau altostratus tuh jarang. Jadi jawabannya ya, cumulonimbus. Terus soal terakhir dari aku, habis itu nanti dilanjutin Hanif. Nomor 12, kabut smog. Kabut smog terjadi di daerah apa? Nah, kita tahu dulu nih, kabut smog itu kabut apa sih? Kabut smog ini, kabut smog ini kabut asap. Kabut asap. Kabut asap tuh biasanya terjadi di perkotaan dan industri. Nah, si kabut asap ini yang apa ya namanya menyumbangkan polusi udara yang sangat besar. Makanya bisa kita sepakati di sini bahwa nomor 12 itu jawabannya C, industri. Udah deh, terus lanjut ke Hanif. Oke. Ada yang mau nanya dulu nggak? Apa nanti aja? Nanti aja kali ya di akhir kelas. Oke. Lanjut ke Hanif ya. Mulai nomor 13 sampai selesai, nanti aku yang share screen. Gitu. Bentar ya. Udah kelihatan belum ya? Belum ya. Udah. Ya. Oke, nomor 13 ditanyain tuh, untuk menghindari gangguan cuaca, pesawat udara yang bermesin jet biasanya terbang di wilayah. Nah, kalau kayak gini kita balik lagi nih, kalau perlu tahu kalau yang lapisan atmosfer yang pertama tuh ada stratosfer. Troposfer. Terus yang kedua yang tadi udah jelasin sama Sandri ya. Nah, untuk pesawat sendiri itu biasanya itu terbang di stratosfer. Kenapa? Karena kalau di troposfer di sana ada gejala-gejala atau peristiwa alam yang kita alami di bumi seperti ada hujan, badai, angin, dan lain sebagainya, sehingga dapat mengganggu keselamatan pesawat gitu. Jadi kalau di stratosfer dia di sini pesawat sudah lebih aman karena di sini bebas oleh gangguan atau gejala peristiwa gitu. Sebelumnya maaf banget ya, ini aku nggak bisa cara-carat karena nggak pakai pen tab. Jadi aku sebisa mungkin aku bagus deh cara-caratnya gitu. Jadi untuk jawaban nomor 13 ini adalah B, stratosfera. Kelihatan jelas nggak ya? Oke, kita next ke soal selanjutnya ya. Nomor 14. Menurut Jung Hoon, wilayah yang terletak pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut termasuk wilayah iklim. Nah, ini udah jelasin sama Sandri tadi ya. Kalau Jung Hoon itu mengklasifikasikan iklim berdasarkan ketinggian tempat atau topografi dan kesesuaian atau adaptasi dari tumbuhan yang ada di situ. Halo, sebelumnya suaraku kedengaran jelas gak ya? Kedengaran ya? Oke. Di sini ada 0 sampai 600 itu iklim panas, terus 600 sampai 1500 iklim sedang, 1500 sampai 2500 daerah sejuk, dan
di atas 2.500 yang daerah dingin. Di sini pertanyaannya terletak pada ketinggian 800 meter. Kalau 800 meter otomatis 600 sampai 1.500 dong. Jadi di iklim sedang. Jawabannya C. Kalau aku kecepatan langsung ngomong aja ya. Ini maksudnya udah dijelasin. Kita cuma tinggal remind aja. Nah, ini soal nomor 15. Tekanan udara terjadi akibat udara memiliki massa. Besarnya tergantung pada 3 faktor, yaitu, nah sebelumnya kita harus tahu nih tekanan udara itu apa sih? Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja buat menggerakkan massa udara. Nah, seperti yang kita tahu, tekanan udara itu dibagi menjadi 2. Ada horizontal, maaf ya tulisnya jelek banget, sama vertikal. Kalau horizontal itu tekanan udara mostly dipengaruhi oleh suhu udara. Gampangnya gini, kalau misalnya tekanan udaranya tinggi, suhu udaranya tinggi, jelek banget, maka tekanannya akan menjadi rendah. Dan berlaku sebaliknya. Kalau misalnya tekanan udaranya, kalau misalnya suhu udaranya rendah, tekanan udaranya akan tinggi. Gitu. Kalau yang vertikal, itu tuh dipengaruhi atau berdasarkan prinsip bahwa tekanan udara dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga tempat dan waktunya itu berbeda. Gampangnya gini, kalau misalnya tekanan udara itu dapat kita pahami makin turun jika makin atau tempatnya itu semakin tinggi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena makin tinggi tempat, massa jenis atau kerapatan udara itu bakal semakin kecil atau makin rapat. Kalau kita ada di gunung, misalnya gini, gunung ya, di sana kerapatan udaranya akan rapat atau kecil, sehingga kita mengalami kesulitan bernafas. Aduh, jelek banget. Maaf jelek. Bentar. Ini gini ya, kalau misalnya beda kalau kita ada di pantai atau dataran rendah yang memiliki kerapatan udara yang renggang. Di sana kita akan leluasa bernafas karena kerapatan udaranya renggang. Gitu. Jadi setelah mengetahui dasar-dasar dari tekanan udara ini, kita tuh bisa menyimpulkan kalau faktor dari tekanan udara itu dipengaruhi oleh suhu, uap air, sama ketinggian. Kenapa uap air masuk dan kekeringan sama kelembapan enggak? Karena kekeringan sama kelembapan ini dipengaruhi oleh uap air atau kandungan uap air. Jadi kekeringan udara sama kelembapan udara kan dipengaruhi oleh uap air, sehingga uap air udah mencakup kekeringan sama kelembapan ini gitu loh. Dan suhu jelas ya, yang tadi udah aku jelasin, sama ketinggian atau topografi. Jadi jawabannya adalah E. Gitu ya. Nomor 16 nih, kita daerah yang mempunyai tekanan udara minimum, kata kuncinya di sini minimum ya, pada umumnya terdapat di daerah. Nah, ini balik lagi nih prinsip yang tadi di nomor 15. Suhu yang makin tinggi tekanan akan menjadi lebih rendah. Oh ya, di sini aku tadi lupa jelasin ya, kalau ini maksudnya T sama P itu, T-nya itu temperature, terus P-nya itu pressure. Jadi ini suhu sama tekanan gitu. Tadi aku lupa jelasin. Nah, ini suhu makin tinggi dan tekanannya makin rendah. Nah, di antara 5 opsi ini, yang suhunya paling tinggi ya mana? Tentu saja yang khatulistiwa. Kenapa khatulistiwa? Karena posisi khatulistiwa yang sejajar dengan matahari memungkinkan adanya intensitas cahaya yang panjang tahun gitu loh. Jadi suhunya pasti lebih terjamin ada terus dan makin tinggi. Sehingga tekanan dari khatulistiwa tuh lebih rendah daripada
tempat-tempat seperti kutub utara, kutub selatan, subtropik, sama iklim sedang. Jadi daerah yang punya tekanan udara minimum itu ada di khatulistiwa. Itu. Jawabannya A ya. Nah, ini nomor 17. Bentuk awan bermacam-macam, tetapi secara garis besar bentuknya adalah, nah kalau misalnya soal kayak gini kita tuh tinggal lihat pilihan 1, 2, 3, sama 4-nya. Memungkinkan nggak kalau jawabannya itu A? A dulu ya, kalau aku tuh biasanya A dulu. Kita kira-kira 1, 2, sama 3 itu ada hubungan atau enggak. Kalau kayak gini, kita langsung bisa mengeliminasi pilihan keempat. Kenapa nimbus nggak termasuk? Karena yang kita ketahui, kalau dari secara garis besar gitu ya, awan tuh ada cirrus, stratus, sama cumulus. Nah, ini berurutan dari yang paling tinggi dulu ya, yang udah dijelasin Sandri tadi. Ini adalah awan cirrus yang merupakan awan tinggi. Awan cirrus itu bentuknya kayak bulu burung, kayak serat gitu, yang ada di lapisan atau awan yang ketinggian paling tinggi, antara 2 sampai 18 tadi ada di sini ya. Tuh, di sini awan cirrus ini nggak menimbulkan hujan. Terus yang kedua ada awan stratus, bentuknya kayak gini. Kalau kita bisa lihat tuh kayak lapisan-lapisan gitu loh. Nah, awan stratus. Terus yang ketiga ada awan cumulus yang bentuknya kayak kembang kol. Ini yang bisa kita lihat kayak berarak gitu, jalannya berarak. Itu. Jadi secara garis besar tuh kita cuma perlu mengetahui ada 3 jenis awan. Namanya awan cirrus, stratus, sama cumulus. Kalau awan nimbus sebenarnya tuh secara literal tuh gak ada jenis awan yang namanya awan nimbus. Tapi kalau bisa tapi awan nimbus itu artinya awan hujan atau yang menimbulkan presipitasi hujan gitu. Fani. Halo? Ya? Suaranya gedein dikit, katanya agak kecil. Kalau enggak, deketin ke speaker. Oke, maaf. Thank you. Dari tadi, thank you ya dari bilang. Dari tadi jelas gak ngomongnya? Aku jelas sih, cuman emang agak kecil. Sekarang Oke. jelas gak? Jelas nggak? Oke. Kalau aku kecepatan langsung ngomong aja ya. Oke. Lanjut. Oke. Ya tadi udah ya. Kalau awan nimbus itu awan hujan. Jadi kalau ini gabung sama cumulus, nanti namanya cumulonimbus. Kalau gabung sama stratus namanya nimbus stratus gitu. Jadi ini jawabannya pilihan 1, 2, 3 benar. A ya. Akan kalau 1, 2, 3 benar? Ya, oke. Nah, kita move ke soal nomor 18. Yang menentukan intensitas curah hujan di berbagai wilayah Indonesia adalah, nah karena di sini tuh ada kata kunci Indonesia, kita tuh cuma perlu tahu dasar-dasar dari faktor intensitas curah hujan. Jadi itu kita bisa, sebenarnya kalau nggak salah itu ada 7, dan di sini mau aku highlight ada 4 aja ya. Yang pertama itu luas wilayah daratan atau luas wilayah perairan. Maaf ya kalau aku kelamaan nulisnya karena ini nggak pakai template, tapi make sure nanti kelas selanjutnya udah ada template. Oke. Nah, luas wilayah perairan. Kenapa luas wilayah perairan? Karena kalau di Indonesia sendiri, kita tuh kan tahu kalau Indonesia adalah negara maritim, sehingga perairan itu lebar gitu loh, luas. Dan akhirnya ini berpengaruh sama intensitas curah hujan di Indonesia. Terus yang kedua ada intensitas cahaya matahari. Intensitas cahaya matahari itu berpengaruh banget. Karena seperti yang kita tahu, proses dari hujan itu sendiri kan juga melibatkan cahaya matahari kan. Ini gimana sih mau gambar matahari? Nah, selanjutnya ada pola pergerakan angin. Kalau angin itu berpengaruh juga terhadap curah hujan, karena angin sendiri yang membawa uap air yang menimbulkan hujan. Itu. Yang keempat ada topografi atau ketinggian tempat. Ini juga sangat berpengaruh terhadap
terhadap curah hujan. Nah, kalau kita lihat nih dari pilihan-pilihan soal di sini, kita tentu udah bisa mengeliminasi dong yang mana yang salah dan mana yang benar. Kalau menurutku, ini agak rancu karena bisa mengecoh. Bisa jawaban 1, 3 atau 1, 2, 3, 4. Tapi menurutku ini jawabannya 1, 2, 3, 4 benar semua. Kenapa cuaca masuk? Karena cuaca sendiri pasti ada hubungannya dong sama intensitas curah, sama ini intensitas cahaya matahari dan pola pergerakan anginnya. Terus yang arah angin kan jelas. Tadi udah disebutin kalau pola pergerakan angin itu termasuk dalam faktor. Terus tinggi medan juga masuk karena ini adalah topografi. Dan laut juga masuk karena yang salah satu faktornya kan ada luas wilayah air atau luas wilayah perairan yang ada di negara Indonesia. Itu. Jadi cuaca masuk dan laut masuk akhirnya jawabannya benar semua deh. Itu. Tiga faktor lagi tuh ada salah satunya jarak dengan sumber air. Itu kan ada menurutku ada hubungannya sama luas wilayah air. Terus ada juga entah ya nanti aku cari lagi karena kemarin referensinya aku masih kurang. Tapi yang jelas dari soal ini tuh kita bisa lihat ada 4 faktor yang tadi. Move ke soal nomor 19 ya. Secara hidrologis, Bandung termasuk daerah kering. Ini kalau teman-teman lihat pernyataan kayak gini, kira-kira bisa menyimpulkan salah atau benar secara langsung nggak? Karena secara hidrologis, di sini bilangnya Bandung itu kering. Tentu saja kita sudah jelas bisa menyatakan kalau pernyataan ini salah ya. Kenapa salah? Karena secara hidrologis, Bandung itu basah. Bahkan kandungan air di permukaan maupun bawah tanah tuh oke semua. Permukaannya oke, atau secara curah hujan itu tinggi, dan bawah tanah yang ada di Bandung itu juga melimpah. Sehingga kita bisa jawab kalau pernyataan udah salah. Gitu. Terus sebabnya, alasannya Bandung terletak di daerah bayangan hujan yang curah hujannya tidak lebih dari 2000 mm per tahun. 2000 mm per tahun. Nah, kalau kita lihat di sini lebih dari 2000 mm per tahun itu bisa benar atau enggak sih? Karena curah hujan di Bandung sendiri itu berkisar antara 1500 sampai 4000 m per tahun. 4000 mm per tahun, maaf. Oke, ini tulisannya jelas banget. Bentar. 1500 sampai 4000 mm per tahun. Sehingga kalau di sini jawab katanya tidak lebih dari 2000 mm per tahun, itu jelas salah. Jadi jawabannya pernyataan salah dan alasan salah. Oke. Nah, nanti di after class catatannya orator-oratornya udah bener kok. Udah baik. Udah kayak gini acak-acakan banget. Oke. Next ya ke soal nomor 20. Beberapa kota di Indonesia pada umumnya mempunyai curah hujan tinggi kecuali Lembah Palu. Karena ini kita perlu balik lagi ke curah hujan di Indonesia atau pola curah hujan di Indonesia. Di sini kelihatan nggak nyaku petanya di sini? Nih. Di sini kita bisa lihat nih, kalau Indonesia itu beragam banget, dari lebih dari 4000, dari 1000 sampai 4000, dari kurang dari 1000 itu ada semua di sini. Bisa dilihat Aceh bagian sini tuh lebih dari, di provinsi Aceh tuh lebih dari 4000, terus Sumatera mostly 1000 sampai 4000. Terus bagian selatan Kalimantan, bagian utara Sulawesi
sama NTT, NTB, dan sebagian Jawa itu kurang dari 1.000. Terus yang merah-merah ini loh, 1.000 sampai 4.000 tadi udah ya. Terus yang Papua ini lebih dari 4.000 mm per tahun. Bagian Papua yang bagian selatan sama Jawa Barat bagian selatan. Kita bisa lihat nih kalau Palu kan ada di Sulawesi Tengah ya. Di sini kurang dari 1.000 nih di sini. Ini di sini. Yang bagian hijau ini. Kenapa Palu bisa masuk curah hujan yang rendah? Karena selain bisa tarik kesimpulan kalau semakin ke timur curah hujan semakin sedikit, ya karena Palu itu kalau kita tahu di sana ada pegunungan. Jadi Palu itu dikelilingi oleh pantai sama pegunungan sehingga menyebabkan lembah Palu daerah rain shadow. Rain shadow atau daerah bayangan hujan. Maaf, jelek banget. Rain shadow atau daerah bayangan hujan itu terjadi karena apa? Tadi udah jelasin ya. Kalau gunung itu ibarat benteng yang bisa menahan angin yang membawa uap air sehingga daerah yang ada di balik gunung tidak dapat air hujan. Gitu. Nah, ini jawabannya adalah yang kalau kita mau analisis nih dari pilihan A sampai E, yang A semakin ke timur curah hujan semakin sedikit. Emang bener kalau semakin ke timur curah hujan itu semakin sedikit, tapi ini nggak menjawab kenapa Palu itu mempunyai curah hujan tinggi, mempunyai curah hujan yang rendah. Terus hanya di daerah pegunungan curah hujan tinggi. Ya iya sih bener, tapi ini juga nggak menjawab. Yang paling spesifik itu menurutku jawabannya ada yang lembah Palu merupakan daerah bayangan hujan atau rain shadow. Itu. Next ya ke soal nomor 21. Klasifikasi iklim atas dasar ketinggian tempat dirumuskan oleh. Nah ini kita remind lagi ya yang tadi udah dijelasin sama Sandri. Kalau beberapa ilmuwan itu mengklasifikasi iklim berdasarkan pandangannya masing-masing. Nah, yang Köppen ini mengklasifikasi berdasarkan suhu dan curah hujan. Suhu dan curah hujan. Terus ada Oldeman. Oldeman ini mengklasifikasinya berdasarkan sama kayak Smith and Ferguson, tapi lebih menitik beratkan pada bulan basah. Terus yang Moore ini antara hubungan penguapan sama bulan basah kering gitu. Penguapan gitu, kata kuncinya penguapan kalau yang Moore. Terus ada Jung Hoon nih. Jung Hoon mengklasifikasinya berdasarkan perbedaan bulan basah dan perbandingan bulan basah dan bulan kering. Maaf salah deh. Kalau Jung Hoon itu mengklasifikasinya berdasarkan ketinggian tempat sama kesesuaian atau daya adaptasi tumbuhan yang ada di situ. Maaf ya tadi udah jelasin sama Sandri yang ada topografi kayak gini. Ada 0 sampai 600 dan lain-lain sebagainya. Kalau yang Ferguson itu sama kayak Smith and Ferguson itu curah hujan itu. Itu siapa yang belum unmute? Jadi ini jawabannya dia, Jung Hoon. Maaf ya guys kalau aku jelasinnya agak belibet atau kecepatan. Kita next ke soal 22, nomor 22. Wilayah Indonesia yang beriklim AM menurut Köppen secara alami memiliki jenis hutan. Nah, AM ini adalah salah satu klasifikasi dari Köppen. Kan Köppen tadi mengklasifikasinya berdasarkan apa? Köppen itu berdasarkan ada salah satunya adalah suhu udara. Nah, Indonesia ini termasuk dalam iklim udara A atau hujan tropis.
A ini dibagi menjadi 3. Ada AF. Ini ya kalau tulisannya kurang jelas. Ada AF, AM, sama AW. Kalau AF itu hutan tropis yang mostly ada di Indonesia bagian barat. Ini bisa dilihat ya petanya. Kelihatan nggak sih yang biru tua tuh yang AM ini, Sumatera sama Kalimantan. Karena di sana mostly hutan hujan tropis. Terus yang kedua ada hutan musim atau monsoon climate. Itu AM. Hutan musim ini ada di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ditandainya di sana ada banyak pohon jati. Kalau yang AF ini kan kalau kita tahu di sana pohon-pohonnya tinggi dan rapat-rapat ya. Tinggi dan rapat-rapat. Terus besar-besar gitu. Nah, kalau yang di hutan musim ini pohon-pohonnya lebih renggang. Contoh yang gampang. Terus yang ketiga ada AW atau sabana tropis. Sabana tropis ini ada di yang warnanya biru muda ini, yang biru muda yang paling muda. Ini ada di NTB, NTT, dan bagian selatan Maluku. Di sini malah udah nggak ada tumbuhan atau di sana hanya ada rumput-rumput yang jarang. Itu lebih renggang lagi, tapi kecil atau rumput-rumput itu. Jadi balik lagi ke soal, ditanyakan bahwa wilayah Indonesia yang beriklim AM Koppen secara alami memiliki jenis hutan. Jawabannya adalah hutan musim. Nah, kalau stepa ini, stepa ada kalau di Koppen masuknya ke B. Masuknya ke iklim B. Yang di sana masih dibagi lagi, kalau B itu ada ABS sama BW atau iklim kering. Kalau B itu ada BS yang merupakan stepa, BW itu gurun. Kalau ya hutan berdaun jarum itu kita bisa kenal sebagai tundra ya, pohon-pohon konifer. Itu kalau Koppen mengklasifikasi tundra ada di daerah lumut atau ET, iklim E. Tadi kalian pahamin aja yang klasifikasi iklim Koppen yang tadi udah ada di PPT ya. Terus ada hutan sabana, hutan tropis tadi udah dibahas. Hutan sabana itu AW sama hujan tropis itu AF. Oke, kita move ke soal nomor 23 atau soal terakhir pada sore hari ini. Dari Indonesia bagian barat sampai Nusa Tenggara Timur dijumpai urutan vegetasi. Nah, kalau kalian udah paham sama peta pola klimat klasifikasi Koppen ini, kita bisa jawab nih, kalau urut dari barat sampai timur, kita tuh bisa katakan bahwa urutnya adalah hutan hujan tropis di sini, terus hutan hujan kelima, hutan musim yang ada di sini AM, sama hutan hujan sama sabana tropis. Maaf ya, agak belibet, sama sabana tropis. Jadi urutannya adalah hutan hujan tropis, hutan musim, sama hutan sabana. Di tuh. Oke. Sekali lagi aku mohon maaf banget. Mungkin yang bagianku tadi agak jelas atau gimana, nanti bisa ditanyakan lagi. Oke, balik lagi ke Sandri. Ada yang mau ditambahin nggak dari Sandri? Aku stop sharing aja ya, nanti sharingnya dikamukan. Udah. Ada yang mau nanya nggak? Soal tadi. Oh iya, jangan live dulu. Jangan live dulu ya, belum link itu dong. Kata Aurai. Ini ada pertanyaan dari Fania ya? Bukan. Tes
diisi dulu ya sebelum linknya untuk evaluasi. Ini kita mau jawab nih dari pertanyaan dari Fania. Maka mau nanya, bukannya kalau semakin tinggi permukaan bumi itu suhu semakin dingin? Kayak di pegunungan kan Yang dingin. mana? Ini Fania. Dan kalau suhu dingin kan tekanan tinggi. Jadi maka mana bukan kalau semakin tinggi permukaan itu semakin dingin kayak di pegunungan. Jadi gini guys, kalau misalnya suhu ini berlaku berbanding terbalik antara suhu sama tekanannya. Kalau suhu makin dingin, tekanannya makin rendah. Kenapa? Karena kerapatan udara atau massa jenis udaranya itu semakin rapat gitu. Semakin suhunya dingin, semakin rapat. Kalau misalnya ketinggiannya rendah, maka kerapatan udaranya akan semakin renggang gitu. Sandra ada yang mau nambahin nggak? Ada yang mau ditambahin nggak? Aku enggak sih, sama. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Iklim MOR itu hubungan antara penguapan sama curah hujan. Terus, kan cara tahu curah hujan suatu daerah, biasanya di soal itu kita dikasih tahu hujannya itu 200 atau berapa gitu milimeter. Kayak kira-kira aja kalau misalkan daerah yang basah dia itu berapa milimeter gitu. Kan kelihatan tuh daerah yang kering sama daerah yang basah. Nif, itu Halo? tekanan udara maksimal di mana? Halo? Hanif? Hanif live ya? Nggak kedengeran. Di kalian ada suaranya Hanif nggak? Hanif suaranya nggak kedengeran. Halo, maaf. Jadi sinyalnya jelek banget di sini. Oke. Halo, tadi mau jawab ya pertanyaan siapa ya tadi ya? Tadi yang masih nanya tekanan, ada nggak? Oh ini dari Lenovo ya. Kalau tekanan udara maksimal berada di iklim mana? Nah, kalau tekanan udara maksimal berarti kan kerapatan udaranya kan makin rapat ya kalau tekanan udaranya itu tinggi. Maka kita bisa ketahui nih kalau tekanan udara yang maksimal ada di kutub selatan dan kutub utara. Ya nggak sih, San? Menurut kamu gimana, San? Ya, sama. Kayak nomor 8, tahu bulan kering per bulan basahnya. Nah, biasanya nanti kalian di soal itu dikasih tahu jumlah rata-rata bulan kering sama jumlah rata-rata bulan basah. Nanti kalian tinggal masukin ke rumus tuh, jumlah rata-rata bulan kering per rata-rata jumlah basah dikali 100%. Nah, kalau misalkan kalian udah nemu jawabannya, misalkan jawabannya itu 0,7, berarti 0,7 itu masuknya ke yang ini, ke iklim D yang sedang 0,60 sampai 1,0. Biasanya nanti dikasih tahu angkanya gitu berapa. Itu deh. Terus ada lagi? Kamu mau jelasin yang hujan frontal. Hujan frontal itu kalau aku secara umum doang sih, hujan misalkan ada udara dingin nih. Udara dingin sama udara panas tuh bertemu. Nanti saat mereka bertemu, nah itu terjadinya awan-awan hitam, turunnya hujan. Gitu. Jadi
secara umumnya cuma pertemuan antara udara dingin sama udara panas gitu. Gitu sih. Gitu. Kalau perbedaannya sama hujan zenital mungkin kan kalian bisa sering ketukar ya kalau hujan zenital sama frontal. Kalau zenital itu lebih karena proses konveksinya. Ya, kalau misalkan zenital itu dibantu sama massa udara yang naik secara vertikal. Itu. Cimen ini foto nggak? Kan nanti di draft sinar ada. Iya, ada. Ada nanti Ada. kok. Itu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Bedanya udara vertikal tekanan udara. Sandri mau jelasin? Ini ya, misalkan tekanan udara yang horizontal itu dipengaruhi sama suhu yang tadi kayak Hanif bilang. Semakin turun suhunya, tekanan udaranya itu semakin naik. Tapi semakin naik suhunya, tekanan udaranya itu semakin turun. Itu tekanan udara secara horizontal itu dipengaruhi suhu. Tapi kalau tekanan udara yang vertikal itu tuh dipengaruhi oleh ketinggian. Misalkan ketinggian elevasi itu ketinggian ya. Elevasi naik 8,6. Nah, tekanan udaranya itu turun gitu. Kalau misalkan gampangnya kalau misalkan horizontal suhu, kalau vertikal tuh ketinggian. Elevasi tuh ketinggian. Ada yang lagi ini dari apa? Arafi Ardika tadi soal hujan zenital. Hujan zenital. Hujan zenital ini di iya sih. Ekuator kan? Proses alam. Daerah ekuator ada nggak nih? Iya, di khatulistiwa. Kalau setauku emang hujan zenital ada di daerah khatulistiwa atau ekuator. Karena nama lain dari hujan zenital itu hujan tropikal. Ya nggak sih? Aku pernah dengar soalnya kalau hujan zenital itu sama dengan hujan tropikal. Ya. Berarti dia mostly ada di ekuator. Daerah ekuator. Ada yang mau nanya lagi? Ini ada yang mau nanya lagi? Dimakan nih. Siapa yang belum unmute? Ini ada lagi nih dari Fania. Di pegunungan itu berarti tekanan udara tinggi ya Kak, karena ikan suhunya dingin. Iya, jadi gampangnya kalian tuh pahami dulu kalau satu faktor dari tekanan udara kan temperatur atau suhu kan, sehingga apabila suhunya rendah, tekanan udaranya tinggi, berbanding terbalik gitu. Jadi suhunya tinggi, tekanannya rendah. Kalau pegunungan otomatis kan ada di ketinggian. Jadi apabila ketinggiannya tinggi, maka tekanan udaranya tinggi karena kerapatan udaranya rapat gitu. Nih, aku kasih penjelasan yang lebih gampang gini kayaknya. Nanti ada mau tambahin nggak di sini? Aku enggak. Ini aku jelasin di kolom chat ya. H itu height atau ketinggian, P itu pressure atau tekanan, T itu temperatur atau suhu. Nah, jadi gini, apabila H-nya tinggi atau ketinggiannya tinggi, pressure-nya akan tinggi dan suhunya akan rendah. Kalau misalnya H-nya rendah, pressure-nya juga rendah dan T-nya itu suhu tinggi. Gitu.
Udah kali ya, atau ada lagi? Ada lagi nggak yang mau nanya? Ini bisa banget, kalau nggak DM di Twitter aku aja. Sama DM di Twitter aku sama Sandri. Udah dulu kali ya.